wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiani Samsudin. Saya dari semester 4 kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembangunan wilayah. Nah, di sini selanjutnya yang pertama yaitu tentang pengertian dasar. Jadi, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait ke depannya yang batas dan sistematis ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Jadi, wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain selain berinteraksi secara fungsional, sehingga batas wilayah tidak selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik, alam, sumber daya buatan atau disebut dengan infrastruktur, manusia secara bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian, istilah wilayah, manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian, istilah wilayah juga menekankan interaksi antara manusia dengan sumber daya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Juga dapat dibentuk berdasarkan kategori sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan seperti kabupaten atau kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan dusun atau lingkungan. Berdasarkan kesamaan kondisi, yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik. Berdasarkan ruang lingkup, pengaruh ekonomi perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama misalnya. Kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan wilayah perencanaan atau program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkenal suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut termasuk dalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus. Itu tujuan pembangunan wilayah dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga dapat mewujudkan potensi pembangunan wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu dengan dampak minimum dalam mencapai kesetaraan ekonomi. Yang kedua yaitu menjamin perencanaan dan distribusi penduduk dan sumber daya ekonomi yang setara dari sebuah daerah. Yang ketiga, mengatur lahan yang tersedia dalam pola ruang yang paling menguntungkan dan produktif bagi wilayah dan negara dalam skala luas. Yang keempat, yaitu alokasi. Nah, alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan kegiatan ekonomi di wilayah terbelakang untuk menstabilkan ekonominya melalui perencanaan sejumlah kota menengah yang memadai dan untuk menyediakan layanan pekerjaan dan fasilitas sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu menghindarkan ekspansi perkotaan yang tidak sehat. Itu tadi materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.